Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah berhasil meraih predikat zona integritas menuju wilayah bebas korupsi yang sudah diberikan oleh Menteri PAN-RB Bapak Cahyokumolo pada bulan Desember 2019. Dengan predikat zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, kita juga akan meraih nantinya predikat yang kita idam-idamkan, yaitu wilayah birokrasi bersih melayani. Kami yakin komitmen yang sudah kami canangkan dengan seluruh insan adiaksa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pasti bisa kita raih. Di masa COVID pandemi 19 ini dan keadaan new normal life yang harus mengikuti protokol kesehatan, menjadi sangat penting dan strategis reformasi birokrasi. Di mana di dalam membangun reformasi birokrasi, kita harus memperhatikan 6 langkah pengungkit, yaitu pertama adalah manajemen perubahan. Diikuti dengan penguatan sumber daya manusia, penguatan kinerja, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih prima. Setelah kami memperoleh wilayah bebas korupsi pada tahun 2019, maka pada tahun 2020 kami bertekad untuk memperoleh predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pada area manajemen perubahan dibentuk tim kerja untuk melaksanakan berbagai program sebagaimana pembagian tugasnya dalam 6 area perubahan. Untuk mencapai target perubahan pola pikir dan budaya kerja, pimpinan senantiasa mengambil peran sebagai role model baik di internal Kejaksaan Tinggi maupun kegiatan monitoring dan evaluasi pada satuan kerja di daerah. Selain itu diperkuat dengan peran nyata para agen perubahan yang personilnya telah ditunjuk melalui proses penilaian. Pada area penataan tata laksana, disusun berbagai standar operasional prosedur mulai dari tata cara penerimaan tamu dan alur pelayanan hingga prosedur pelaksanaan kegiatan pada bidang-bidang. Penggunaan e-office dilakukan untuk efisiensi layanan perkantoran, layanan kepegawaian, maupun pada bidang teknis melalui aplikasi SIM-Kari dan Cash Management System. Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang berbagai hal terkait tugas dan fungsi kejaksaan, Kejati Sulsel memiliki akun-akun media sosial yakni Facebook, Instagram, channel YouTube, dan website yang senantiasa dilakukan updating oleh admin. Kejati Sulsel memiliki program unggulan, yakni podcast Ewako Adiaksa, sebagai sarana mensosialisasikan berbagai program, kegiatan, dan kinerja kejaksaan kepada masyarakat. Podcast Kejati Sulsel juga mengangkat tema-tema aktual dengan narasumber dari instansi-instansi lain. Masyarakat dengan mudah mengakses pelayanan publik melalui berbagai fitur pada website Kejati Sulsel antara lain lapor korupsi, whistleblowing system, jaksa pengacara negara, permohonan MOU, informasi perkara pidana umum, informasi perkara pidana khusus, dan jadwal pemeriksaan. Penggunaan teknologi informasi menjadi kunci bagi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas di tengah pandemi COVID-19, di antaranya penggunaan sarana virtual meeting. Pada area penataan sistem manajemen SDM, berbagai layanan kepegawaian diselenggarakan dan ditunjang oleh aplikasi sistem informasi kepegawaian. Dengan melaksanakan rapat penyusunan analisa kebutuhan diklat, BIMTEK, atau pengembangan pegawai, dan selanjutnya melakukan penyelenggaraan diklat-diklat. Pada area penguatan akuntabilitas kinerja, pimpinan selaku role model senantiasa mengambil peran nyata untuk dapat menjadi inspirator dalam rangka meningkatkan etos kerja dengan cara keterlibatan pimpinan secara langsung dalam berbagai kegiatan.
Pada masa sebelumnya, penanganan perkara belum mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara. Kejati Sulsel lebih memfokuskan pada penyelamatan keuangan negara. Pada bidang tindak pidana khusus, berhasil melakukan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar 16.833.017.086 rupiah,35 sen. Pada bidang perdata dan tata usaha negara, berhasil melakukan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara sebesar kurang lebih 10.500 miliar rupiah, yakni aset tanah dan bangunan GOR Stadion Matuanging milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kejati Sulsel melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap proyek strategis nasional, diantaranya Center Point of Indonesia, rel kereta api Trans Sulawesi, dan New Port of Makassar. Selain itu, saat ini tengah dirintis pembentukan rumah tahanan negara yang akan dibangun di dalam Kejati Sulsel. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi. Pada masa sebelumnya, seringkali masyarakat menyampaikan aspirasinya dengan cara melakukan unjuk rasa di depan pintu gerbang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Kini Kejati Sulsel memiliki program unggulan dengan tajuk Teras Kejati yang berfungsi untuk menyerap aspirasi dan berdialog dengan masyarakat mengenai isu-isu terkini yang sedang berkembang. Selain itu, saat ini Kejati Sulsel sedang akan mendirikan rumah aspirasi sebagai tempat untuk menerima aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat. Program unggulan lain adalah Pusat Kajian Kejaksaan yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang secara periodik menyelenggarakan kegiatan berupa diskusi, seminar, ataupun workshop. Pada area penguatan pengawasan, dibentuk unit pengendali gratifikasi dan whistleblowing system dengan petugas piket pada sekretariatnya. Pemasangan banner-banner di lobi utama kantor sebagai public campaign agar masyarakat mengetahui keberadaan program tersebut. Untuk memudahkan bagi masyarakat yang akan membuat laporan atau pengaduan, maka di website resmi Kejati Sulsel telah menyediakan layanan online untuk whistleblowing system. Pada area peningkatan kualitas pelayanan publik, diselenggarakan pelayanan terhadap tamu dengan menerapkan protokol kesehatan. Ini merupakan wujud kesiapan jajaran Kejati Sulsel dalam menerapkan new normal atau prosedur tatanan baru sebagaimana telah dicanangkan oleh Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia. Diselenggarakannya berbagai fasilitas penunjang bagi pelayanan masyarakat maupun para pegawai, diantaranya smoking area, geraha boga, tempat penitipan anak, geraha adiaksa, ruang laktasi, dan poliklinik yang saat ini akan diproses menjadi puskesmas pembantu. Sebelum ini, jika pemerintah provinsi ataupun BUMN membutuhkan pelayanan hukum, maka harus mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Namun, sekarang hal tersebut tidak perlu lagi karena Kejati Sulsel mempunyai program unggulan, yakni dengan membuka dan mengoperasikan kantor perwakilan Jaksa Pengacara Negara di kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan di kantor PT Pelindo 4. Hal ini untuk mendekatkan diri dan lebih memberikan kemudahan pelayanan hukum. Saya merasakan pelayanan yang sangat baik, nyaman dari para staf kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Sikap yang sangat profesional yang sudah saya terima, saya ucapkan terima kasih banyak. Sukses Kejati Provinsi Sulsel. Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya pada jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atas peran dan sumbangsinya dalam mensukseskan program-program pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan melalui pengawalan dan pendampingan proyek pembangunan strategis serta penyelamatan aset-aset negara maupun daerah. Apresiasi juga yang tinggi kami sampaikan atas upaya jajaran Kejati Sulawesi Selatan yang sedang melakukan reformasi birokrasi secara profesional. Hal ini sejalan dengan salah satu program capaian pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan,
yaitu bersih melayani. WPK